إله إلا الله محمد رسول الله. Mohon maaf pada para jamaah, diharap untuk berdiri mengisi sop terdepan yang kosong terlebih dahulu, seperti kita akan melaksanakan langsung sholat Jum'ah. Setelah itu dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau melanjutkan kembali iktikafnya. Sekali lagi mohon diisi Pak sop yang kosong terlebih dahulu, biar jamaah yang telat nanti bisa di belakang nyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersama ini kami sampaikan beberapa maklumat serta laporan keuangan. Yang pertama, undangan salat subuh gabungan sekecamatan Pancoran serta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktunya Sabtu subuh
tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 9 November 2024, bertempat Masjid An-Ni'mah, Jalan Duren 3 Selatan atau Kalibata Utara, RT 09 RW 02 Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Takrirul kitab Tafsir Ayatul Ahkam dan kitab As-Sa'adah Fit Tauhid Al-Ilahiyah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Rohmani MA, serta Tausiah dan Hikmah Maulid Nabi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fajar Maulana SAG. Selanjutnya undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-13 daripada almarhum almaghfurlah Kiai Haji As'ad Zainuddin. Waktunya Sabtu malam Minggu tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 9 November 2024 Masehi. Waktunya pada sholat isya sampai dengan selesai, bertempat Yayasan As-Sa'adah Al-Khilasiyah, Jalan Siaga Raya, RT 13 RW 04 nomor 12A, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun yang bertindak selaku khatib dan imam pada sholat Jumat kita kali ini yaitu akhinal kiram Al-Ustadz Nizar Soleh, Bilal oleh Bapak Hidayat Rahimin, dan doa oleh Al-Muallim Kiai Haji Fathul Bari Zainuddin. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan mingguan pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah Kalibata pertanggal 1 sampai dengan hari ini 8 November 2024. Posisi saldo kas masjid Jumat lalu Rp74.685.000. Penerimaan minggu kali ini Rp59.238.000, terdiri dari infak jamaah dari edaran musaadah Jumat lalu sebesar Rp4.510.000, dari kotak amal masjid Rp2.753.000, dari infak mingguan jamaah pada hari Rabu sore Rp1.405.000, infak bulanan Rp650.000, infak jamaah untuk kegiatan maulid Rp48.170.000, dari sumbangan rutin serta infak jamaah lainnya. Sekaligus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rumah Makan Pecel Madiun dan Rawan, berkah lancar usahanya Rp50.000, Toko Besi Sinar Baja Mulia berkah lancar usahanya Rp100.000, Bigi Coffee berkah lancar usahanya Rp200.000, Konsorsium Fariha berkah dan lancar usahanya Rp100.000, dari The Aesthetic Skin Clinic berkah lancar usahanya Rp500.000, dari hamba Allah Rp100.000. Teriring doa teruntuk almarhumin dari keluarga Bapak Surip atau Ibu Kastami bin Sono Pawirum, almarhumin keluarga Bapak Suno bin Sono Pawirum, keluarga Ibu Sopawiro binti Sono Pawirum, keluarga Ibu Siro binti Sono Pawiro, dan keluarga Ibu Sangkrah binti Sono Pawiro. Dari hamba Allah Rp100.000. Teriring doa teruntuk almarhum Haji Romli bin Dehi, Haji Imronah binti M. Nafis, Anasrul Rahman bin Abu Bakar Rahman, dan almarhumah Sri Hayati binti Dullah Hadi. Dari hamba Allah sebesar Rp600.000. Total penerimaan Rp133.923.000. Adapun pengeluarannya berjumlah Rp87.303.500 dengan alokasi pengeluaran untuk biaya rutin operasional mingguan, kegiatan takmir masjid, serta untuk pembayaran listrik dan internet bulanan sebesar Rp14.431.000, serta untuk operasional kegiatan maulid di masjid ini sebesar Rp72.872.500. Jadi posisi saldo kas masjid pada saat ini berjumlah Rp46.619.500. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmah, maghfirah, hidayah serta taufiknya kepada kita, mengabulkan apa yang menjadi niat hajat kita serta niat hajat para penyumbang masjid ini, serta memberikan kesembuhan bagi keluarga dan saudara kita yang sedang sakit. Serta Fatihah kita baca sebagai doa teruntuk orang tua kita, guru kita, para pendiri sesepuh serta muakib masjid ini yang telah berpulang ke rahmatullah. Innallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinumul jannah fi lutfin wa khairin wa afiyan. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة بما سيدنا محمد وهو أصل مقام Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi makanan aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsana nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibara wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladzina lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamihi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Pertama dan yang paling utama, kata tepat sempurna tiada lain adalah panjatan, pujaan, pujian dan rasa syukur hanya terlimpah kepada Ilahi Rabbi Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci. Melalui hatur nikmat dan segala karunia pemberi di saat yang mustajabah, di waktu yang barokah, kembali kita dapat memenuhi panggilan Allah Jalla wa Ala. Salah satunya ialah sholat Jum'ah berjamaah. Tiada lain harapan kita keharibaannya kecuali apapun amaliyah soleh yang kita lakukan, doa dan munajat yang kita haturkan keharibaannya, moga kiranya semuanya itu mendapatkan qabul dan ijabah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita sekalian umat setia beliau hingga akhir zaman. Sebelum beberapa kalam singkat khotib sampaikan, terlebih dahulu khotib mengajak dirinya pribadi dan seluruh jamaah Jumat sekalian, marilah tidak ada kata bosan dan pingis untuk selalu meningkatkan volume amal ibadah kesolehan kepada Allah guna meraih takwa yang sebenarnya. Takwa dalam artian melaksanakan perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di zaman akhir saat ini, di mana manusia lebih pandai untuk meminta kebutuhan dan keperluannya kepada Allah, tapi tidak pintar untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban ibadah keharibaannya. Salah satunya adalah sembahyang atau yang kita kenal dengan sholat sebagai tanda kepatuhan dan tunduknya hamba di hadapan Allah sebagai Tuhan dan sekaligus penciptanya. Dan ibadah inilah yang pertama kali akan ditanyakan di hadapan Allah di yaumil qiyamah, ialah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama bakal ditanya amalannya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya ialah masalah sholat. Namun sangat disayangkan, ada bidah di antara kita banyak mengaku sebagai seorang muslim, KTP-nya begitu dilihat Islam, tapi banyak meremehkan. Lagi lebih parah, di antara mereka banyak yang berani untuk terang-terangan untuk meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal tanpa ada uzur syar'i sekalipun, bahkan tidak ada merasa sedikit pun dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam alasan klise dan berbagai macam alasannya, di antaranya gara-gara broken home, broken heart, broken love, gara-gara wisata pergi tol tidak sholat, gara-gara pergi ke mall lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk kerja nyari duit buat urusan dunia, pusing dengan berbagai macam masalah, bahkan galau yang tidak pernah ada habis-habisnya. Yang lebih parah lagi, ada di antara mereka rela masuk aliran sesat yang memang di dalamnya tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang lebih sadis dan sedih hati kita, ada di antara mereka yang mengatakan, ngapain sholat, nggak kaya juga, makin miskin,
cuma sekedar capek doangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal salat bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi juga merupakan kewajiban di hadapan Allah yang wajib untuk dijalankan sehari-hari bagi mereka muslim yang sudah taklif hukum. Pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal sakaratul maut kepada umat beliau, pesan terakhirnya adalah as-shalah, 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 salat, salat dan juga salat. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasulah la'allakum turhamun. Hendaklah engkau mendirikan salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalam beliau yang mulia yang suci. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menjalankan salat, dia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, siapa orang yang meninggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, sungguh dahsyat dan pedih, kejam penderitaan yang akan dialami bagi orang yang sengaja ninggalin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana terukir dalam penjelasan kitab Majalisul Akbar, disebutkan ketika malaikat Jibril alaihi salam soan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, Allah tidak akan menerima puasanya, tidak akan menerima zakatnya, tidak akan menerima haji dan sedekahnya seseorang bila mana orang itu selama hidupnya meninggalkan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dilaknat dalam Taurat, Injil, termasuk juga Zabur dan Al-Qur'anul Karim. Kata Jibril, demi Allah yang telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai seorang nabi membawa kebenaran, sungguh orang yang sengaja meninggalkan ibadah salat di hadapan Allah, maka akan turun baginya 1000 laknat dan murka Allah. Malaikat yang ada di langit pertama sampai langit ke-7 pun senantiasa melaknat orang yang ninggalin sengaja salatnya. Orang yang meninggalkan salat nggak akan pernah boleh untuk meminum telaganya Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaatmu wahai Muhammad, dan dia tidak termasuk dalam golongan umatmu. Ia tidak berhak kalau sakit untuk dijenguk, kalau dia mati jangan diantarkan jenazahnya, dan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya kelak di dasar neraka jahanam bersama orang-orang munafik. Siksaannya kejam dan dilipat gandakan oleh Allah pada saat kiamat. Dipanggil dirinya bagi orang yang meninggalkan salat di hadapan Allah dengan terikat kaki sampai lehernya. Malaikat habis memukuli dan gebugin dirinya, membuka pintu neraka jahanam, kemudian pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka layaknya anak panah, terjun dengan kepala terlebih dahulu bersama kumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman di dasar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyuap makanan, lalu makanan itu berkata, wahai hamba Allah, kau nikmati nikmat dari Allah, akan tetapi kau mendapatkan murkanya karena tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bencana terbesar, pedih dahsyatnya neraka akan dialami bagi mereka yang tidak mau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ditinggikan derajatnya, dihapuskan bagi mereka yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril menjadutkan dia punya sabdanya, orang yang meninggalkan sholat
karena urusan dunia dan urusan pekerjaannya celaka nasibnya, melarat siksaannya, rugi perdagangannya, besar musibahnya, panjang segala penyesalannya. Ia dibenci oleh Allah, matinya susah, su'ul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pencerahan penjelasan malaikat Jibril, beliau bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat dan meremehkannya terlambat dari waktunya, maka dia akan disiksa di hadapan Allah satu hukum, yaitulah 80 tahun, sedangkan di dunia 1000 tahun itu baru satu hari, di akhirat di yaumil qiyamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, beliau sampai bersedih hati melihat keadaan umatnya yang lagi sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril berkata, kenapa orang itu membenturkan kepalanya ke batu sampai hancur kepalanya, dihidupkan kembali oleh Allah, demikian sampai di yaumil akhirah, sampai selesai azabnya kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, man haula, hai Jibril, siapakah mereka? Lalu malaikat Jibril berkata, haula sakulat ru'usuhum anis shalah, mereka adalah orang-orang yang berat mengangkat tangan, kepalanya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian harapan kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak dan keturunan kita senantiasa menjaga ibadah minad dunya ila yaumil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi alladzina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wardallahu ma'al arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum ya rabbi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, khususan fi Palestin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'daka ad-din, khususan Israeliyin bi rahmatika ya khairan nasirin wa ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa inna tasniyatas sufuf in tamami shalah. Lurus dan rapat saf dan barisannya yang kosong di Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Susufakum fa inna tasniyata sufufin tamami shalah. Lurus dan rapat kembali saf dan barisannya. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعفونا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.